Bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan hidup. Maka tak jarang upaya mencukupi kebutuhan ini bersinggungan dengan hewan liar dan berbahaya. Jejak petualang kali ini akan menyajikan beberapa pengalaman saat berusaha menghindarkan konflik antar manusia dengan hewan liar. Upaya penyelamatan hewan liar diawali oleh aksi Vika Fitriana di Bangka Belitung. Serem banget. Tambang inkonvensional apung ini penuh resiko. Salah satunya resikonya buaya. Kenapa? Karena besarnya kolong ini bercampur dengan aliran sungai. Jadi buaya-buaya muara yang tadinya habitatnya di sungai merasa habitatnya terganggu, dia naik ke sini. Banyaknya pekerja tambang yang beraktivitas di sepanjang aliran sungai membuat potensi konflik antara buaya muara dengan manusia terus meningkat. Ekspansi reptil ini disebabkan oleh rusaknya kawasan muara akibat ulah manusia. Kotoran. Beruntung siang ini Encet, relawan peduli satwa, berhasil menemukan seekor buaya di area tambang warga. Itu dia gerak lagi. Perubahan perilaku reptil raksasa ini disebabkan makin sedikitnya mangsa di habitat aslinya. Karena kan ada suara mesin. Iya, Jadi benar-benar. mereka Berarti dekat sekali ya dengan lokasi TI ya. Bukan perkara mudah menaklukkan reptil purba ini. Selain tenaganya yang besar, kekuatan gigitannya mencapai 315 kg per sentimeter persegi, atau 3 kali lebih kuat dari gigitan singa. Ini aman ya, Bang? Jarak saya sama buaya cuma 1 lompatan. Dan buaya ini memang sangat agresif kalau dia ada di layar. Demi menghindari jatuhnya korban baik dari manusia maupun buaya, kami terpaksa menangkap hewan yang suka berjemur ini. Dapat? Dapat? dapat. Kalau sudah dipegang sudah aman ya? Jangan dulu. Kencangin ini dulu ikatannya. Serem banget. Aman? Man. Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Ini bukan. Kalau lihat dari bentuk jantan betina, Ini kayak jenisnya betina. betina. Ada kayak telur apa kantung ya? Ya, ini betina kayaknya. Napas. Iya, napas itu. Tang kawin ya?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, terus kita hitung lagi dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang besar-besar ya. Bagi sebagian orang memang buaya ini nyeremin gitu. Kalau ketemu buaya matiin, bunuh. Tapi kalau misalnya untuk Bang Ican sekeluarga, lihat matanya aja udah nggak tega ya. Jadi kalau dapat dia di alam liar, selamatin ya. Kita bawa, ditangkap, boleh rilis, boleh kasih ke kebun binatang, itu terserah. Yang penting habitatnya dia tidak merusak habitat manusia juga, tidak mengganggu manusia, dan dianya nggak mati juga lah, jangan sampai. Memindahkan buaya harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya jauh dari pemukiman dan tersedianya makanan yang cukup. Untuk mencapai lokasi yang sesuai, kami melakukan perjalanan selama 45 menit menggunakan perahu motor. Nah, jadi memang tempat perilisannya itu masih satu aliran sungai yang sama, tapi yang perlu diingat adalah ini jauh dari pemukiman warga. Tolong dilepasin. Wow. Udah? Oke. Udah. Ayo jalan. Di Pulau Timor, Vinda Adrian juga berhasil mengurangi konflik buaya dengan manusia. Kali ini cara menangkapnya menggunakan perangkap apung. Bersama tim unit penanganan satwa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur, tim menuju salah satu sungai di mana sering ditemukan binatang berdarah dingin ini. 2 jam jarak tempuh dari Kota Kupang menuju Sungai Nolmina di Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Floating trap atau perangkap apung merupakan alat vital yang digunakan untuk menangkap buaya di area sungai dan teluk. Didesain berbahan dasar metal atau jenis bahan anti karat agar memiliki daya tahan yang lama dan tetap kokoh meski disimpan di air. Sebenarnya ada banyak teknik di sini untuk penangkapan buaya dan ini salah satunya, ini adalah perangkap apung. Ini adalah salah satu cara paling aman untuk menangkap buaya supaya dia tidak terluka walaupun buayanya cukup berbahaya, tapi kita tidak boleh melukai dia. Buaya umumnya menempati habitat perairan tawar seperti sungai, danau, dan rawa. Namun ada pula jenis yang hidup di air payau seperti buaya muara. Meski begitu, buaya muara kini berstatus terancam punah, sehingga cara pengendaliannya sebisa mungkin tanpa melukai. Jadi perangkap ini kita pasang di dekat Sini. Untuk memicu buayanya masuk ke dalam perangkap, di dalam perangkapnya ini dikasih umpan. Biasanya sih kalau di sini dikasih umpannya paha daging babi supaya dia lebih gampang untuk memakan dan gak copot-copot dari atas sini. Dan juga biasanya jeroan sapi itu kan wanginya lebih menyengat. Jadi memudahkan buaya untuk mencium aromanya. Tapi kalau sekarang kita pakainya daging sapi. Semoga aja buayanya tertarik ya. Dia masuk dari sana, sini dia udah nggak bisa keluar lagi tuh ya. Sistem dari perangkap buaya ini sama seperti perangkap tikus. Jadi ketika buayanya makan umpannya, dia akan menarik, pintu depannya akan tertutup dan dia nggak akan bisa keluar lagi. Akhirnya dapat, ternyata bener ya informasi masyarakat di sini. Tingkat kesulitannya lebih sulit menangkap di dalam air dibandingkan di darat. Karena kalau misalnya di air dia jauh lebih agresif dan juga lebih banyak bergerak.
Buaya adalah penguasa puncak rantai makanan. Meskipun buas dan berpotensi menciderai manusia, tapi keberadaannya harus tetap dilestarikan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Tadi setelah udah diukur, panjangnya sekitar 2,5 meter dan jenis kelaminnya laki-laki. Buntut dari buaya. Ya, sudah tertangkap buayanya. Ternyata sebenarnya buaya ini ditangkap bukan untuk kepentingan pribadi atau memisahkan dari habitatnya, melainkan ini untuk kepentingan manusia sendiri, biar manusianya pun tidak tersakiti oleh binatang dan buayanya sendiri pun tidak disakiti sama orang-orang lain, dipindahkan ke konservasi ke tempat yang lebih aman tentunya. Pergi. Beralih ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, petualangan Rani Patricia menyelamatkan hewan melata menarik untuk diikuti. Ini kalau dia lagi merasa terancam, Dia akan menggerakkan ekor. tuh ekornya gerak-gerak kayak gini nih. Hutan tidak hanya menjadi tempat pohon-pohon besar kokoh berdiri menghasilkan oksigen. Sebagai paru-paru dunia, hutan tropis Indonesia juga menjadi rumah yang nyaman bagi satwa-satwa endemik, tak terkecuali jenis reptil. Saya lagi barengan sama teman-teman dari Borneo Hairping Adventure. Yang kita lagi lakuin namanya hairping. Dasarnya sama kayak birding ya Bang Jaya. Cuma yang kita amati bukan burung hari ini, melainkan hewan-hewan melata. Jenis Wow, beruntung lu Ran Kenapa? datang ke sini. Ini adalah salah satu jenis piton yang ada di Kalimantan. Dia siaga sekali, dia pemarah ini. Dia pemarah. Iya, pemarah. Pergi! Pergi! Lihat, ini kalau dia lagi merasa terancam, Dia akan menggerakkan ekor. tuh ekornya gerak-gerak kayak gini nih. Wah, ini lilitannya. Lihat ekor panjang ekor kekeluaran, bisa dilihat ini sampai lubang anus. Nah, itu kan pendek sekali. Ya ini. Shorttail atau biasa disebut tipong, tergolong perenang andal yang bergerak lebih cepat di air daripada di tanah. Reptil ini mendiami tempat pinggiran rawa-rawa atau di sekitar perkebunan sawit dan kelapa. Akibat pengalihan fungsi hutan menjadi lahan perkebunan serta maraknya perburuan, status tipong kini terancam punah. Ini shorttail yang cuma ada di Kalimantan, jadi endemiknya Kalimantan. Perbedaannya apa yang paling jelas? Bisa dilihat dari sisi kepala, kemudian juga warnanya dia lebih gelap. Warnanya Ya, lebih gelap. Kalau shorttail yang di Sumatera dia lebih terang warnanya dan agak kemerahan. Ya, pergi. Dia kabur. Nah. Ayo, apa yang kita temukan? Yang kita temukan adalah namanya adalah ular sanca batik. Karena lihat tuh, kulitnya, motifnya mirip kayak batik. Ini masih baby ya Bang Jay ukurannya? Masih baby banget. Kalau sudah besar, ukuran maksimalnya bisa sampai belasan meter. Motif kulit sanca kembang yang cantik menarik banyak orang untuk menggunakannya sebagai aksesoris. Akibatnya, sering terjadi perburuan terhadap satwa ini. Meski gigitannya tak beracun, reptil ini memiliki bentuk taring melengkung ke dalam mulut, sehingga kecil kemungkinan satwa bisa lepas dari gigitan.
Tercatat, ular terberat memiliki bobot hingga 158 kg. Ular jenis ini juga mampu hidup hingga 25 tahun. Jadi ini dia, kita harus ekstra hati-hati kalau mau pegang kelabang. Karena dia di bagian depannya itu ada sungutnya yang beracun. Kali ini Claresta Taufan akan berpetualang di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah. Bukan soal ketinggian dan faunanya saja, ragam satwa yang ada di gunung ini juga banyak memiliki nilai manfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Waduh, ini sudah menaik turuni bukit. Jadi sebenarnya kita ini mau mencari obat. Tapi untuk mencarinya kita harus menaiki ini ya Bu, tebing batu ya Bu. Nggak apa-apa, ayo kita cari Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Semangat! Oh ini Bu, Bu! Bu! Bu, awas Bu! Ibu, cepit Bu! Jadi ini dia yang kita cari-cari setelah naik turun bukit bebatuan. Ini adalah kelabang atau di sini namanya apa Bu disebutnya? Giombong. Kelabang merupakan salah satu hewan yang banyak ditemui di lereng Slamet. Hewan beruas ini dikenal mempunyai racun yang cukup berbahaya. Di balik racunnya yang cukup berbahaya, ternyata hewan yang masih mempunyai kerabat dengan kaki seribu ini memiliki manfaat bagi manusia. Beberapa warga desa Baseh, Kedung Banten, Banyumas biasa berburu kelabang untuk diambil manfaatnya. Kelabang memiliki tubuh beruas-ruas. Tiap ruas memiliki sepasang kaki dan memiliki cakar beracun di bagian depannya. Racun kelabang mengandung histamin yang dapat menyebabkan reaksi alergi yang dapat merusak jaringan kulit. Jika tersengatnya, kita akan mengalami gejala nyeri, pembengkakan, hingga demam. Oke. Nah, ini kalau sungutnya udah nggak ada, dia sudah tidak ada bisanya, berarti sudah aman untuk kita pegang langsung dengan tangan. Seperti ini. Dan ini sebelum kita manfaatkan menjadi obat, pastinya harus diolah dulu. Kita olah dulu ya Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kelabang-kelabang ini biasanya dikumpulkan dan dijual ke pengepul untuk dibawa ke kota. Nah, sisanya biasanya dijadikan obat. Nah, kali ini saya mau bikin kelabang bumbu bakar. Bagian kelabang yang bisa dimanfaatkan adalah daging dan minyaknya. Daging dan minyaknya dipercaya berkhasiat untuk mengobati berbagai penyakit. Tentunya harus melalui tahap pengolahan dulu. Kali ini kami akan mencoba mengolah dagingnya saja. Bumbu yang digunakan sederhana saja, hanya cabai, bawang, dan gula. Tapi yang nggak boleh ketinggalan ya bawang ini, karena bawang ini mengandung antioksidan, jadi bisa menetralisir bisa pada kelabang atau giombong ini. Sebelum dibumbui, giombong ini harus kita rebus menggunakan air garam. Ini berfungsi untuk menghilangkan sisa-sisa bisa yang tersisa pada badannya. Nah, begitu bumbu merata, bisa langsung kita panggang di atas bara. Ini udah matang ya, Bu? Yuk, langsung coba. Ini kalau bagian luarnya sedikit alot ya, Bu. Tapi rasanya ini mirip sekali dengan udang. Terus ditambah karena bumbunya ini banyak cabai, jadi pedas ya Bu. Nah
geombong ini dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit kulit. Apa aja tuh, Bu? Contohnya panu. Panu bisa. Kandas kurap semua bisa ya, Bu? Nah, jadi banyak orang yang menganggap ini berbahaya atau membahayakan, padahal kelabang atau geowong ini punya banyak sekali manfaat. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.